Halo, saya Hendriana Fernanda, NIM 191041686 dari Fakultas Ekonomi Manajemen Universitas Pancabakti Pontianak. Baik, dalam video kali ini kita akan membahas manajemen operasi 2, di mana materinya ini yaitu supply chain management. Nah, baik, di sini kita akan membahas materi analisis lingkungan bisnis bab 5. Lalu selanjutnya ada analisis lingkungan bisnis, di mana kita di sini akan bahas bab 5 yang berjudul manajemen krisis. Nah, lalu di sini kebanyakan krisis yang melibatkan bisnis bagaimanapun memiliki tingkat keterlibatan manusia dan setidaknya kemungkinan bahwa perusahaan bertanggung jawab atas krisis yang terjadi. Nah, banyak perusahaan bahkan belum pernah mengalami krisis, telah mengambil langkah-langkah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis, merumuskan rencana kesiapsiagaan manajemen, dan mengembangkan rencana tanggap krisis. Nah, di mana di sini bab ini membahas manajemen krisis dan komponennya. Yang pertama itu penghindaraan, kemudian kesiapsiagaan, dan selanjutnya ada analisis akar penyebab, lalu respons dan resolusi. Fokusnya adalah pada krisis yang secara langsung mempengaruhi pemangku kepentingan perusahaan dan publik yang luas. Nah, sifat dan penyebab krisis. Krisis merupakan situasi di mana kerugian terhadap orang atau properti telah terjadi atau akan segera terjadi. Krisis biasanya tidak terduga, dapat meningkat dengan cepat, dan dapat merusak kinerja operasi perusahaan, reputasinya, dan kredibilitas manajemen. Maksudnya krisis sering kali membutuhkan tindakan di bawah tekanan waktu, sehingga manajemen harus bertindak dengan rasa urgensi. Krisis dapat menarik perhatian media dan aktor politik swasta. Selain itu, publik mungkin bersimpati dengan mereka yang dirugikan, terutama jika mereka tidak menaruh curiga atau tidak berkelas. Pola dari pengembangan krisis. Nah, krisis seringkali memiliki pola yang dapat dikonseptualisasikan dengan menggunakan kerangka siklus hidup yang diperkenalkan pada bab 1, diadaptasi untuk manajemen krisis. Tahapannya adalah identifikasi, ekskalasi, kemudian intervensi, dan yang terakhir ada penyelesaian. Nah, kemudian selanjutnya ada intervensi, melibatkan tindakan perusahaan atau pemerintah untuk menangani krisis dan memberikan bantuan kepada korban. Nah, tindakan ini mencakup komunikasi dengan pemangku kepentingan, publik, dan pemerintah, serta langkah-langkah substantif untuk menyelesaikan krisis dan mengurangi kemungkinan terjadinya krisis serupa di masa mendatang. Nah, adapun komponen dari program manajemen krisis ini, yang mana yang tadi itu ada penghindaran, kemudian yang kedua kesiapan, yang ketiga analisis akar penyebab, keempat respon, dan yang terakhir itu resolusi. Nah, penghindaran ini merupakan komponen terpenting dari program manajemen krisis adalah penghindaran, dan komponen terpenting berikutnya adalah kesiapsiagaan. Kemudian pendekatan terbaik untuk manajemen krisis adalah untuk mengurangi kemungkinan terjadinya krisis. Dan prekursor penting untuk melakukannya adalah penilaian risiko internal dan eksposur perusahaan di lingkungan non-pasarnya. Nah, salah satu aspek dari strategi penghindaran adalah audit. Satu jenis audit berfokus pada risiko dan penyebabnya.
Ini juga merupakan langkah awal dalam mengembangkan langkah-langkah untuk mengurangi risiko yang dapat merusak kinerja perusahaan. Nah, penilaian risiko juga harus mencakup penilaian risiko litigasi dan tindakan regulasi. Lalu selanjutnya ada kesiapan. Bagian penting dari kesiapan adalah pengorganisasian. Perusahaan yang rentan terhadap krisis membutuhkan tim manajemen krisis yang dapat dimobilisasi dengan cepat dan secara substantif dapat mengatasi akar penyebab krisis. Nah, dalam beberapa krisis, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam berkomunikasi dengan publik, tetapi perusahaan seringkali memiliki informasi yang lebih baik daripada pemerintah, sehingga kerjasama pemerintah menjadi penting. Nah, adapun pesan yang disampaikan dapat menjadi sangat penting untuk menyelesaikan krisis dan melindungi reputasi perusahaan. Nah, baik, sepertinya cukup sekian materi analisis lingkungan bisnisnya, yaitu di mana judulnya ini manajemen krisis. Baik, cukup sekian dan terima kasih.